Oke, semuanya sudah masuk ke dalam Meet. Halo? Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Kembali lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga. Seperti itu ya. Ya, bagaimana liburan Idul Fitri kemarin? Apakah ada cerita menarik dari kalian? Ada, Pak. Bagaimana Mbak Iza? Ada cerita apa ini tentang liburan kemarin? Saya pas Idul Fitri dapat THR-nya banyak, Pak. Alhamdulillah. Wah, boleh nanti ya kalau Mbak Iza ke Jogja, nanti teman-temannya ditraktir. Ya, jangan lupa mampir ke tempat Bapak. Nanti belikan Bapak oleh-oleh dari Bangka Belitung. Oke? Oke, Pak. Oke, lanjut. Ya, pada pembelajaran hari ini atau materi yang akan Bapak sampaikan nanti akan yaitu materi tentang pembelajaran renang. Gitu ya. Lanjut saja. Oke, akan Bapak share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Oke, dari yang pertama. Oke. Seperti yang telah Bapak sampaikan, bahwasannya materi kali ini kita akan mempelajari tentang berenang, khususnya lagi tentang renang gaya bebas, seperti itu. Oke, ada yang tahu apa itu berenang? Ada yang tahu tidak? Saya, Pak. Oke, apa itu berenang? Renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Oke, bagus. Ya, benar sekali. Bahwasanya berenang adalah salah satu cabang dari akuatik. Bapak geser. Oke. Renang merupakan salah satu di antara cabang olahraga akuatik. Dan renang sendiri adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan dan mengangkat badan semua bagian tubuh ke atas atau ke permukaan air, seperti itu. Ya, untuk berenang sendiri memiliki macam-macam gaya. Ya, untuk gaya berenang sendiri dibagi beberapa macam, ada 4 macam. Yang pertama itu gaya bebas, yang nanti akan Bapak sampaikan dalam materi pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua yaitu gaya dada, dan yang ketiga gaya kupu-kupu, dan yang terakhir gaya punggung. Oke, masuk ke pembelajaran renang gaya bebas. Ya, renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan atau seperti ini horizontal gitu ya. Di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan di air. Nah, maksudnya di sini melakukan tarikan itu seperti ini ya, teman-teman. Ya, menarik seperti ini. Kemudian dan kaki seperti biasa, yaitu melakukan tendangan. Seperti kita melakukan tendangan sepak bola menggunakan punggung kaki. Seperti itu. Kemudian pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar atau horizontal di dalam air ya. Di atas dan bahu agak ke belakang seperti itu. Sementara kaki berada ada beberapa inci di bawah permukaan air. Jadi tubuh itu harus benar-benar berada di permukaan air, horizontal di atas permukaan air. Tidak boleh seperti ini. Nah, tetapi harus horizontal seperti mana? Seperti ini.
Kemudian selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah untuk mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Seperti itu. Jadi ketika kita berenang melakukan renang gaya bebas ini, pandangan kita itu tidak boleh kemana-mana. Kita harus tetap memandang ke depan agar nanti ketika kita berenang kita tidak menabrak orang atau menabrak dinding pembatas kolam renang itu. Seperti itu. Ya ada sesekali kita untuk yang namanya menarik nafas ke belakang. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam melakukan renang gaya bebas yaitu yang pertama yaitu melakukan pernafasan. Ya, kita harus bisa yang namanya melakukan pernafasan latihan terlebih dahulu seperti itu. Sebelum kita melakukan renang gaya bebas secara panjang, jarak panjang, kita harus melakukan latihan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melakukan pernafasan. Saat berenang, mengambil nafas dengan memiringkan kepala hingga mulut ke atas permukaan air. Nah, kemudian lalu muka kembali menghadap ke dalam air untuk menghembuskan nafas. Dan yang ketiga, posisi kepala memiringkan ke satu arah yaitu ke kanan atau ke kiri. Nah, ini adalah pernafasan ketika kita melakukan renang gaya bebas. Tetapi ketika kita masih pemula dalam melakukan berenang, kita dapat melakukan latihan pernafasan dengan cara kita berdiri di samping kolam renang dengan cara kemudian dengan tangan memegang dinding kolam atau ya pinggiran kolam, kemudian memasukkan kepala ke dalam air, kemudian mengeluarkan lagi seperti itu. Melakukan itu secara berulang-ulang. Ketika di luar kita menghirup nafas, kemudian ketika di dalam air kita mengeluarkannya pelan-pelan, dan ketika kembali ke atas kita menghirup lagi, kemudian tenggelam lagi, gitu. Memasukkan kepala ke dalam kolam lagi. Melakukan itu secara berulang-ulang sampai kita terbiasa dengan cara bernafas di dalam air. Maksudnya apa ya? Melakukan pernafasan ketika kita di dalam air. Kemudian yang kedua, nah ini ada posisi meluncur. Nah, ya, posisi meluncur kita dapat melakukan latihan ini sebagai pemula dengan cara apa? Kita berdiri di samping kolam renang, kemudian tubuh kita secara horizontal itu dan kaki menghadap ke dinding kolam. Nah, kemudian latihannya adalah dengan cara mendorongkan kaki ke dinding kolam menuju ke tengah kolam seperti itu. Jadi ini posisi kaki dan di sini dinding kolam. Nah, kakinya kan di sini. Nah, nanti kalian dorong kaki itu untuk mendorong badan kalian menuju ke tengah kolam. Lakukan itu secara berulang-ulang sampai Anda terbiasa. Nah, untuk posisi meluncur sendiri, nah, posisi berdiri di pinggir kolam dengan salah satu kaki menempel pada dinding kolam. Kemudian bungkukkan dan sejajarkan badan ke depan. Lalu posisi kedua tangan lurus ke depan. Jadi seperti itu. Jadi tangan tetap ke depan seperti ini ya. Kemudian pertahankan badan agar tetap lurus ke depan. Dan yang terakhir, pertahankan juga posisi kaki dan tangan tetap lurus sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Nah, setelah kalian melakukan tolakan pada dinding kolam, usahakan tangan dan kaki tetap berdiam, tidak melakukan gerakan apapun, sehingga kalian tahu batas meluncur kalian itu berapa jauhnya. Kemudian untuk latihan gerakan kaki, ya. Sikap berdiri menghadap dinding kolam, kemudian dengan kedua tangan berpegangan pada dinding kolam. Jadi hampir sama dengan melakukan pernafasan untuk latihan gerakan kaki, kita melakukannya di pinggir kolam dengan tangan memegang dinding kolam, ya. Kemudian lalu menggerakkan kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian, dan gerakan kaki dimulai dari pangkal paha. Seperti itu. Jadi untuk menggerakkan kaki, gerakan kaki itu yang bergerak bukan cuma dari lutut ke bawah, tapi dari paha. Jadi gerakan kaki itu dimulai dari paha, bukan dari lutut ya, kawan-kawan. Nah, dan untuk gerakan tangan sendiri, untuk latihannya itu sikap badan berdiri tegak di dalam kolam. Nah, posisi tangan dilemparkan ke dalam
secara bergantian seperti mendayung. Nah, saat tangan posisi mendayung, tubuh sedikit miring seperti itu. Jadi ketika kita melakukan renang gaya bebas ini, untuk latihannya kita dapat melakukannya di pinggir kolam juga. Nah, untuk kaki kita bisa menempelkannya atau kita mengaitkannya di tangga untuk kita naik ke atas setelah dari kolam itu. Nah, kemudian kita belajar untuk mainkan tangan di pinggir kolam dengan cara bergantian seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Setelah ini Bapak akan men-share sebuah video kepada kalian. Ya, mohon diperhatikan, oke? Baik, Pak. Oke, tunggu terlebih dahulu. Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, akan Bapak mulai, oke? Oh, maaf, belum ada suaranya ya. Oke, teman-teman. Nah, untuk tadi itu adalah cara kita melakukan latihannya ketika di darat. Maksudnya ketika kita belajar di darat seperti itu ya. Kemudian ntar Bapak akan share lagi videonya. Apakah sudah muncul? Sudah ya.
Gerakan buka tutup kaki 20 kali sebanyak 3 set. Dan yang terakhir, gerakan mengayuh sepeda 20 kali sebanyak 3 set. Beberapa gerakan tadi fungsinya adalah untuk melatih otot perut dan melatih otot kaki, supaya terhindar dari kram perut dan kram kaki pada saat latihan. Setelah kalian selesai melakukan pemanasan dan peregangan, kalian bisa langsung masuk ke dalam kolam renang. Lakukan water treatment atau mengambang di air minimal selama 1 menit. Latihan yang pertama adalah latihan pengambilan nafas, yaitu mengambil nafas di atas air dan buang nafas di dalam air. Kalian bisa lakukan latihan ini dengan berpegangan pada tepi kolam renang. Latihan ini perlu dilakukan karena pada saat berenang, kalian akan mengambil nafas di atas air dan membuangnya di dalam air. Lakukanlah latihan ini secara berulang-ulang sampai kalian menemukan ritme yang tepat pada saat mengambil nafas di atas air dan membuang nafas di dalam air. Kemudian tahap kedua adalah latihan gerakan kaki. Kalian bisa berpegangan pada tangga naik turun yang terdapat pada tepi kolam renang untuk membantu menyeimbangkan tubuh. Mulailah menggerakkan kaki sambil menyeimbangkan tubuh agar tubuh tetap lurus dan mengambang pada permukaan air. Dan rasakanlah apabila ada dorongan ke depan, berarti kalian melakukan gerakan kaki yang benar. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang sampai kalian mendapatkan daya dorong yang kuat dan gerakan yang sempurna. Setelah itu, kalian bisa berlatih latihan kaki dengan meluncur dan tangan tetap diam mengarah ke depan. Kalian bisa lakukan meluncur pada area kolam renang yang dangkal dan jarak yang pendek. Apabila kalian belum terbiasa melakukan gerakan ini, kalian bisa gunakan bantuan pelampung. Caranya dengan tangan berpegangan pada pelampung dan mengarah ke depan atau bisa diposisikan di bawah perut. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang sampai kalian mendapatkan daya luncur yang kuat. Tahapan berikutnya adalah latihan tangan. Kaitkan kaki pada tangga naik turun pada tepi kolam renang dan mulailah latih gerakan tangan. Sambil kalian berlatih cara mengambil nafas seperti pada video. Sambil kalian rasakan apabila ada daya dorong ke depan dan kaki kalian terasa tertarik, berarti gerakan tangan kalian benar. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang sampai gerakan kalian sempurna, baik itu gerakan tangan, posisi tubuh, dan cara mengambil nafas. Ya oke teman-teman. Ya mungkin cukup sekian ya video yang Bapak sampaikan. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk video yang telah Bapak tampilkan. Nah, kurang lebih tadi apa yang Bapak paparkan dan dengan video itu kurang lebih 11-12 sampai sama ya. Jadi kalian nanti dapat melakukannya sendiri untuk melakukan latihan sendiri di rumah seperti itu. Ya, dikarenakan meeting kita sebentar lagi mau selesai. Nah, sebelum kita akhiri pertemuannya, apa Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu, apa yang telah kalian dapatkan dari penjelasan yang Bapak sampaikan dan dari video yang telah Bapak tampilkan tadi? Mungkin ada yang bisa menjawab.
Saya Pak. Oke, silakan Mbak Iza. Jadi kesimpulan dari yang Bapak jelas tadi, berenang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Renang Terus, adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapung atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Terus, oke, bagus. sudah Pak. Sudah? Nah, dan untuk apa namanya tadi? Dan untuk berenang sendiri dibagi menjadi berapa gaya, Mbak? Ada berapa gaya dalam berenang? Ada 4 Pak. Apa saja? Gaya bebas, gaya dada, gaya Ya, kupu-kupu, dan gaya punggung. bagus. Oke, ya. Semoga apa yang dipahami Mbak Iza dapat dipahami oleh semuanya seperti itu ya. Nah, dan sebelum Bapak menutup atau mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan sedikit penugasan untuk kedepannya. Oke, untuk tugas untuk tugas mandiri yaitu pertama mempelajari cara gaya renang, gaya bebas yang baik di YouTube seperti itu ya. Karena sekarang kita sudah tidak asing dengan yang namanya YouTube. Kalian dapat belajar secara mandiri gaya renang gaya bebas ini di YouTube. Oke. Kemudian setiap dari kalian membuat video berenang dengan jarak 10 meter dan jangan lupa didampingi dengan orang dewasa dalam pembuatannya seperti itu. Nanti video ini dikumpulkan di pertemuan keempat, oke? Atau pertemuan terakhir seperti itu. Ya, mungkin Baik, cukup sekian pertemuan pada pertemuan hari ini. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.